Nah, ini adalah mobil terlaris pada tahun 2023 di Jerman. Dan di Indonesia, mobil ini sudah mencapai lebih dari 2.500 pemesan. Ini adalah MG4 EV. Nah, kali ini kita akan mereview singkat mengenai mobil yang paling laris di Jerman tahun 2023 ini. Nah, ini yang paling saya suka dari mobil ini di bagian depan adalah lampu LED-nya. Dia sudah ada di RL dan bentuk reflektornya itu cantik sekali. Ada banyak lampu-lampu dan dim. Jadinya untuk penerangan saya yakin ini mobilnya akan sangat baik pada saat malam hari. Lalu untuk sein, saya suka sekali juga dengan bentuknya. Ini sudah menjulur panjang ke bawah dan kalau menyala cantik sekali. Satu lagi yang saya suka di mobil ini adalah grillnya hampir tidak ada dan hanya ada air vent di bagian bawah sini untuk menyalurkan udara ke radiator. Jadi mobil ini punya dua radiator, salah satunya untuk mendinginkan baterai dan yang lainnya untuk mendinginkan motor listrik. Seru sekali. Nah, kalau kita perhatikan pada mobil ini untuk catnya dia two-tone. Jadi pada bagian spion dan bodi tengah juga serta atas itu warnanya hitam, kontras dengan warna bodinya. Nah, di sisi spion sini dia sudah ada LED yang akan menyala kalau kita menyalakan sein atau hazard. Lalu sudah ada kamera 360 dan kameranya cukup bagus. Lalu di bagian spion ini sudah ada blind spot detection. Jadi kalau ada mobil yang lebih cepat dari kita di sebelah kanan atau kiri, lampu ini akan menyala memberikan peringatan supaya kita tidak berpindah jalur tanpa melihat dan memperhatikan sekitar. Nah, bagian belakangnya ini menarik sekali. Dia ada LED bar yang menjulur dari sisi kiri dan sisi kanan dan terpisah di antara dua lampu ini adalah logo dari MG sendiri. Cantik sekali. Nah, yang satu lagi yang saya perhatikan dan menjadi atensi buat saya adalah spoiler ini. Spoiler ini memang ada bukan karena kosmetik, tapi karena mobil ini adalah penggerak roda belakang. Tenaganya yang 170 PS dengan torsi di 250 Nm memang sangat membutuhkan spoiler supaya ban belakang tetap mendapatkan traksinya saat berkendara di kecepatan tinggi. Lalu pada bagian bawah sini juga dia sudah berwarna two-tone juga. Dan ini kita bisa lihat ada piano-piano black, garis-garis di dua sisi kiri dan kanan, lalu ada reflektor di bawah tengahnya. Itu bentuknya keren sekali. Anda bisa perhatikan, silakan. Nah, mobil ini selain dua radiator, di dalam kapnya sudah terdapat stabilizer bar. Jadi mobil ini akan sangat stabil dan memang sudah terbukti bahwa mobil ini punya kestabilan yang jauh lebih baik di antara kompetitornya. Nah, sekarang kita udah ada di dalam mobil MG4 EV ini. Untuk fitur-fitur mobil ini dengan harga yang cukup murah sudah sangat lengkap sekali. Mulai dari auto headlamp, lalu ada tire pressure monitoring system, kamera 360 yang resolusi gambarnya juga baik, lalu ada blind spot detection, ditambah lagi ada wireless charger, lalu sudah dilengkapi dengan voice command, tambah lagi ada iSmart-nya, lalu selain itu AC-nya juga sudah auto climate control dan sudah disematkan juga air purifier PM 2.5. Untuk cruise controlnya sendiri dia sudah adaptif, sudah ada level 2. Jadi sudah bisa ngerem sendiri, gas sendiri, lalu mempertahankan line juga di antara marka jalan. Tambah lagi dia sudah dilengkapi juga dengan fitur-fitur safety lainnya seperti 6 buah airbag, lalu ada rear cross traffic alert, rear cross traffic collision mitigation. Lalu center mirror yang ada di tengah ini juga sudah autokromatik, lengkap sekali. Lalu untuk safety belt sudah
3 titik. Berikut juga dengan bagian belakang ada 3 buah safety belt 3 titik. Lalu untuk kompartemen sendiri di sini ada 2 buah cup holder di depan, door pocket di masing-masing pintu, plus di sini ada 1 kompartemen di bawah handrest dan ada kompartemen lagi di bagian dashboard. Satu yang kurang di mobil ini adalah terlalu simpel. Jadi orang Indonesia kebanyakan mereka suka yang lebih futuristis. Tapi semua itu terbayar dengan harganya yang murah plus performanya yang the best dibandingkan dengan kompetitor. Satu hal yang saya lagi suka banget juga dengan mobil ini adalah teleskopiknya yang panjang dan flat top, flat bottom, plus posisi mengemudi yang tenggelam-tenggelam ala pembalap F1. Mantap sekali. Nah, kita sekarang udah ada di bagian belakang dari MG4 EV ini. Ini mohon maaf sebelumnya karena kurang estetik, mobil ini masih ditutupi dengan sarung-sarung ala mobil-mobil baru. Nah, untuk sekedar tahu aja, ini tinggi saya 167 cm dan ini posisi mengemudi nyaman saya dan masih ada lega sekali space untuk legroom dan headroom yang memadai. Jadi saya rasa mobil ini udah jauh dari kesan claustrophobic. Di belakang sini tidak ada yang terlalu istimewa, bahkan tidak ada juga handrest di bagian tengah sini. Tapi untuk Windows dia sudah all auto, baik down maupun up. Sistem penguncian juga apabila kita mau panic open door, itu walaupun dalam keadaan terkunci kita bisa tarik 2 kali aja lah dan keluar dari mobil jika terjadi mungkin kebakaran atau pasca accident. Cukup safety. Di sini ada airbag yang mengembang menjadi curtain. Lalu di sisi bagian sini dekat pintu ada gantungan untuk menggantung baju atau barang-barang bawaan Anda. Kita ke belakang yuk. Nah, langsung aja kita lihat bagaimana isi dari bagasi mobil ini. Untuk bagasi sendiri dia sudah dilengkapi dengan cover, jadi mencegah orang-orang luar untuk melihat isi di dalam bagasi kita. Nah, ini sudah cukup lega, tapi kalau kita mau membuat dia menjadi rata lantai, mobil ini juga bisa. Kita tinggal kembangkan sisi-sisi yang ada di papan ini dan naikkan ke atas ke slotnya. Dan dia bisa rata lantai. Untuk pelipatan kursi sendiri masih sama dengan yang lain 40-60. Dia akan jadi terlihat seperti ini. Jadi Anda bisa bawa TV yang besar tanpa harus takut layarnya crack karena posisi medan datarnya berbeda. Tapi ini sudah cukup rata lantai, jadi nggak perlu takut lagi TV Anda akan crack jika Anda bawa barang TV yang besar sekali. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam MG4 EV. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan, mobil ini memiliki posisi driving yang sangat nyaman, sangat sporty, dan benar-benar terasa seperti tenggelam-tenggelam ala pembalap F1 dan pembalap rally. Setirnya juga dia flat top, flat bottom, jadi benar-benar memberikan sensasi sporty yang benar-benar sporty. Kita mau bawa dia manuver pun kita nyaman sekali. Jadi mobil ini benar-benar didesain untuk kenyamanan berkendara dan menunjang apabila Anda merupakan pengemudi yang sedikit lincah ya, tapi tidak untuk ugal-ugalan ya. Karena kami tidak pernah menyarankan untuk Anda bermanuver
yang membahayakan pengendara lain di jalan raya. Oke, langsung aja kita rasakan bagaimana rasanya tenaga motor listriknya yang sampai 170 PS dan torsinya yang 250 Nm. Saya tidak punya alat pengetes kecepatan, tapi setidaknya Anda bisa melihat bagaimana mobil ini berakselerasi. Langsung kita coba yuk. Nah kan, kencang. Nah, sobat bil mobil nggak perlu ragu lagi. Kalau soal tenaga, mobil ini luar biasa. Nah, di dalam mobil ini ada sebuah MID yang bentuknya kecil, tapi bukan berarti dia tidak informatif. Sangat banyak sekali informasi yang Anda bisa lihat melalui MID ini. Di antaranya ada motor-motor itu bisa terbaca oleh sensor radarnya, lalu garis-garis juga dia bisa mengingatkan apabila memang kita sudah terlalu dekat dengan garis yang sebelah kiri atau kanan. Lalu untuk pengaturan radar cruise controlnya juga ada di bagian atas sebelah kiri. Nah, mobil ini sudah dilengkapi juga dengan traffic sign recognition. Jadi kalau ada rambu batas kecepatan, nanti dia akan muncul di tengah MID ini di atas. Oke. Lalu di bawahnya ada speedometer dan mobil ini ada informasi untuk auto hold. Apabila dia berwarna hijau itu tandanya dia aktif. Lalu di sebelah kirinya lagi ada trip information. Jadi lama berkendara, lalu berapa jauh, sama dia punya ada informasi untuk berapa banyak kWh yang terpakai per 100 km. Kalau kita mau lihat informasi yang lain seperti tire pressure dan tire pressure monitoring system itu kita bisa tinggal pencet di sini lalu geser ke bawah. Nah, ini ada banyak informasi yang kita bisa lihat juga. Ada trip A, trip B, odometer kita bisa lihat segalanya dan ini ada tire pressure monitoring system juga. Jadi kalau ada pengendara mungkin motor yang mencoba untuk melakukan perbuatan jahat kepada Anda dengan mengetuk kaca lalu mengatakan ban kita kempes, tidak usah turun, kita tinggal lihat aja dari MID. Jika tidak ada warningnya juga, itu sudah menandakan ban kita semua baik-baik saja. Tapi kalau kita tidak yakin, kita bisa lihat informasi untuk masing-masing ban, baik itu suhu maupun tekanan angin bannya. Nah, untuk kekedapan kabin, mobil ini sudah sangat baik. Oke. Kita buka ya kacanya dan kita bandingkan saat kacanya ditutup. Kita tutup dan kita bandingkan seberapa kedapnya. Kedap. Treble yang berasal dari luar mobil itu benar-benar teredam dengan baik. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang dapat aktif apabila kita berada di low speed. Kita ngesen, nanti dia akan langsung menampilkan juga ada apa di sisi sebelah kiri dan kanan dari kendaraan Anda. Jadi Anda tidak perlu takut apakah ada trotoar atau ada pot atau mungkin ada got atau lubang. Anda bisa lihat dengan jelas melalui kamera 360 yang ada di mobil ini. Resolusinya sudah cukup baik dan dia ada modenya seperti fish eye, juga bisa di zoom. Jadi Anda bisa melihat semuanya itu dengan jelas. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan yang paling saya suka adalah semi autonomousnya. Jadi ada level 2-nya. Apabila kita pencet tombol setir yang ada di sebelah kiri steering switch ini, dia bisa nyetir sendiri. Apabila markanya terlihat jelas, dia bisa beroperasi dengan sangat baik.
Nah, untuk menaikkan speed kita bisa gunakan tombol ke atas, turunkan speed tombol ke bawah, lalu kiri dan kanan adalah untuk mengatur jarak dengan mobil depan. Nah, untuk semi otonomusnya dia akan minta disentuh mungkin 10-15 detik sekali. Kalau jalannya pelan mungkin bisa sampai 30 detik sekali. Nah, ngerem sendiri, ngegas sendiri, tanpa saya harus mengoperasikan apapun, nyetirnya juga sendiri. Paling kita tinggal tohel-tohel sedikit aja. Tidak perlu yang pakai effort, hanya cukup disentuh saja ketika dia sudah minta untuk disentuh. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan voice command. Jadi kita bisa memberikan perintah suara kepada mobil ini. Untuk posisi mic-nya itu ada di sebelah sini. Jadi kalau kita akan memberikan voice command, ada baiknya kita langsung menghadapkan suara kita menuju ke mic yang ada di bagian tengah atas ini. Kita coba yuk. Hello MG. Hi, how can I help? Play the radio. Radionya nyala. Bahkan kita bisa suruh dia untuk menaikkan volume radio. Kita coba lagi ya. Hello MG. I'm here. Increase volume. Makin besar. Nah, untuk suspensi di mobil ini, dia tergolong tidak keras, tapi juga tidak empuk. Tapi yang saya bingung ketika kita bermanuver, misalkan menikung di kecepatan tinggi, mobil ini sama sekali saya tidak merasakan limbung yang parah atau membuat mobil tidak stabil. Mobil ini stabil sekali, bahkan untuk di saingan-saingannya tidak ada yang sestabil mobil ini. Saya sudah coba beberapa kompetitornya, tapi tidak ada yang senyaman ini. Bahkan kalau kita melewati polisi tidur pun, dia tidak yang mental-mentul, tidak enak. Jadi satu kali, lalu dia langsung stay lagi. Mobil ini suspensinya sangat-sangat mantap. Sekarang kita mau coba dia menikung di kecepatan yang lumayan tinggi. Kita coba ya. Nah, enak kan? Stabil, tidak goyang ke kiri dan ke kanan. Mobil ini terasa sangat firm. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan 5 mode berkendara, yaitu Snow, Eco, Normal, dan Sport. Juga ada custom, jadi Anda bisa custom untuk tenaga, steering, dan pedal force. Anda bisa sesuaikan mana yang lebih cocok dalam Anda berkendara sehari-hari. Di samping itu, kalau kita ingin mendapatkan energi kinetik untuk kembali ke baterai, kita bisa setting juga di energi recovery ini. Ini ada 4 mode, yaitu low, medium, high, dan adaptif. Jadi Anda bisa sesuaikan mana yang Anda suka. Nah, di sini ada menu-menu untuk driving assistance. Anda bisa atur sesuai dengan yang Anda butuhkan. Lalu ada convenient, ini juga Anda bisa atur-atur untuk buka tutup kunci. Ada lighting, ini Anda bisa atur juga follow me home, lalu ada auto head beam, lalu ada find my car. Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Lalu untuk safety di sini sudah ada auto hold dan ada shift lock. Jadi jika Anda berkendara mungkin dengan anak kecil, ada baiknya mengaktifkan shift lock ini. Mobil ini punya ground clearance 15,6 cm. Jadi kalian nggak perlu takut seandainya melewati jalan yang bergelombang. Mobil ini aman untuk melalui medan-medan yang seperti ini. Mobil ini sudah selesai kita review.
Dan saatnya Anda untuk memutuskan apakah mobil ini pantas untuk Anda jadikan teman sehari-hari di jalan. Karena keiritannya dan tenaganya yang luar biasa besar. Juga ability untuk dia menikung sangat baik. Desainnya juga futuristis. Harganya juga sangat murah. Mobil ini hanya dibanderol di harga 423 juta untuk 3.000 orang pertama. Plus, MG sudah menawarkan lifetime battery warranty untuk 3.000 orang pertama juga. Dan gak cuman baterai, lalu di sana ada komponen motor listrik, juga ada electronic vehicle control unitnya. Itu lifetime semuanya. Jadi rusak ganti baru dengan terms dan condition. Apabila Anda melebihi 30.000 km pemakaian dalam 1 tahun, garansinya akan kembali ke normal, yaitu di 8 tahun 160.000 km. Sampai di sini aja dulu video kali ini. Tunggu video-video kami berikutnya. Jangan sampai lupa untuk menekan tombol subscribe jika belum, dan tekan tombol lonceng notifikasinya, juga like dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Atensi Anda sangat berarti bagi saya. Kalau mau beli mobil, cuma satu tempatnya, Bill Mobil.